begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Sehat kan? Luar biasa. Senang rasanya ya kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah meski secara online. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah, terlebih dahulu siapkan Alkitab, hidung ceria, serta persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Adik-adik, kakak jemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari. Adik-adik silahkan duduk. Sebelum kita mau belajar tentang firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, sehingga pada saat yang indah ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan ceria. Terima kasih ya Tuhan, yang mana sebentar lagi kami hendak belajar tentang firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai yang ke 33. Mari kita baca bersama-sama. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ayat 29. Tapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu.
kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, ada yang tahu artinya taat? Taat bisa diartikan patuh, setia, tunduk. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita tentang Petrus dan para rasul. Nah, pelayanan Petrus dan para rasul tidak mudah, banyak sekali tantangannya adik-adik. Tapi mereka tetap taat kepada Tuhan. Pemuka agama, mahkamah agama memanggil Petrus dan para rasul untuk disidang dan mereka memberi peringatan keras kepada rasul dan Petrus. Nah, untuk tidak memberitakan apa adik-adik? Tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, sikap Petrus dan para rasul sangat jelas. Mereka lebih taat kepada Allah. Bagi Petrus dan para rasul, Yesus yang telah mati dan bangkit telah ditinggikan oleh Allah menjadi pemimpin dan juru selamat. Nah, sikap Petrus yang mengutamakan Yesus menunjukkan bahwa mereka melaksanakan perintahnya, yaitu memberitakan Injil. Jadi, pemberitaan Injil adalah bentuk taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, wujud taatnya Petrus dan para rasul tidak diterima oleh mahkamah agama dan imam besar. Mereka menolak kehadiran Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat. Adik-adik, saking tidak sukanya, mereka menolak ajaran Yesus. Mereka nggak mau menyebut nama Tuhan Yesus, dan mereka menyebut nama Tuhan Yesus dengan kata apa adik-adik? Orang itu atau nama itu. Nah, pemberitaan Yesus oleh Petrus dan para rasul yang telah mati dan dibangkitkan sebagai juru selamat merupakan wujud taatnya kepada Allah. Taat pada Allah lebih utama dibanding perasaan kepada manusia. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus taat kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Terus dengan rajin berdoa, ya, membaca Alkitab, dan memuji nama Tuhan. Jangan lupa rajin berdoa adik-adik. Nah, adik-adik, di saat adik-adik mau IHMPA, terus tiba-tiba ada teman yang ngajakin, ayo kita main game dulu, ayo kita main apa dulu. Terus adik-adik mau bilang apa dong? Enggak, aku mau IHMPA dulu. Nah, adik-adik, kita harus berani dan tegas untuk berkata tidak dibanding teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita. Kita harus berani menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Terus adik-adik, kalau kita di rumah, kita harus patuh kepada siapa? Kepada orang tua. Karena orang tua adalah gantinya Allah. Apapun orang tua kita nasihatin kita, kita harus mendengar. Nah, adik-adik, bersikap taat itu harus berani dan tegas. Amin. Untuk merespon lagu untuk kita saat ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan bahwasanya Engkau telah pimpin kami sehingga kami tetap di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami ini ya Bapa. Berkati persembahan kami ini untuk melebarkan kerajaan di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini tengah dilanda pandemi. Ya Tuhan, lalukanlah kami dari wabah COVID-19 ini, sehingga kami bisa mulai beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah kena bencana ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, di Indonesia ini, terutama untuk GPIB Pengharapan Cibinong. Ya Tuhan, biarkanlah kami senantiasa tetap dalam tuntunan dan kasih-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menyembuhkan sehingga mereka dapat pulih kembali dan kembali beraktivitas dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami di dalam pertambahan usianya ya Bapa, sehingga teman-teman kami boleh tumbuh tetap di dalam tuntunan dan kasih-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berikan kekuatan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, yang membimbing kami, yang mengajari kami, berkati dalam usahanya ya Tuhan, berkati dalam kesehariannya di dalam membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Untuk menutup sekolah minggu pada saat ini, kita akan, adik-adik, kakak jemput bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau menutup ibadah saat ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami hadir, datang ke hadiran-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa tetap di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah selesai mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, yang mana Kau telah mengajarkan kami tentang ketaatan, supaya kami berani dan tegas untuk melakukan yang terbaik dan memberitakan tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.